Iya. Oke, tapi draft sudah mulai juga. Ini akan menjadi pembuktian bagi mereka. Apakah clean sweep atau reverse sweep? Geter tuh kameranya. Ada Layarnya Yusuf, geter. ada Yusuf. Bukan kameranya loh. Iya, emang layar. Emang layarnya keren, geter tuh. Baru presisi Pak. Tadi Keren, geter dia turunnya. Mantap guys. Upon the edge of the Oke. Bisa ke sana yuk kita. Set dah main ke sana aja lu gue lihat. Oke, sekarang 1-1 Baxia sudah dibuang pula. Nolan, Joy, Fanny. 3 assassin gak boleh main. Yap, nggak bisa main. Karena memang untuk assassin ini pegangan juga. Pegangan buat Hades. Dan di bandnya Nolan berarti akan terbukanya Valentina atau Faramis. Yap, sementara itu sekarang Guinevere pun udah langsung dibuang. Berarti ini second pick masih diambil oleh tim Flash ya. Tadi second pick juga Yap. kan Flash ya. Dan Bruno. Bruno. Oke, kita lihat. Seperti apa lagi akan diamankan oleh Flash. Karena banyak banget yang terlepas loh. Iya. Yang udah dibicarakan tadi, Faramis ada. Faramis, Valentina. Kalau aku bisa bilang nih, menurutku tim Flash mereka bisa pakai Faramis. Valentina yang mereka amankan. Sementara itu, satu hero lagi, Arlon. Kalau di naik pick Arlot oke sih. I will Cuman choose my pilihannya own path. Valentina ya. Bukan Faramis loh. Gue pikir kayak udah Faramis udah paling tinggi banget ya. Udah pasti Karena diambil. bisa, menurut kemarin mereka sempat juga ngelawan Faramis. Jadi sempat. jadi mereka lebih Dan mereka prefer yang buat ambil Netherrealm dengan Valentina. Yap, karena mereka Power juga udah sih, mengamankan right? Valentina ya, tapi It's too setidaknya ada straight Faramis for yang me. udah diambil sebelah, ya bisa lah diambil Netherrealm, tapi kan tidak dengan pasifnya, Betul, betul. tidak dengan pola gangguannya yang akan dia berikan, karena Shadow Stampede itu udah ganggu banget loh orang mau selamat. Ditarik lagi ke belakang. Kemana sih Dek? Sini Dek. Dan itu juga jadi escape skillnya Faramis. Ya, bisa Karena tembus dia dinding tembus ya. objek. Oh iya, obstacle-nya tuh nggak ngaruh. Belum lagi dengan limitnya jadi strong land juga. Faramis Bruno oke sih. Kuat Faramis, banget. Dan Martis. Martis mengamankan early-nya habis-habisan. Ya, pakai bisa menang di early ya. Tapi funny gak sih nih bisa keluar sekarang untuk mengganggu ya, apalagi di early. Harusnya gitu sih. Cuma emang Harusnya, udah terbaca juga iya. sama Lilgan. Oh iya, sorry. Ada yang di-ban. tidak terban mungkin bisa. Betul. Iya, nah, kalau ngomongin Martis. assassin. Martis buat tabrak di early, ini all in banget dengan Martis. Kita tahu gameplay yang sering membawa Martis. 5 menit awal mereka harus Snowball, dapetin kan? snowball. Baxia nggak sih? Lawan Baxia di band Baxia juga. juga udah kena mereka malah tadi. Soalnya kalau Clash-nya. Akai susah di retrinya nanti. Iya karena Imun kan? masih ada possibility untuk bisa menggunakan dari Mortal Coil-nya kan. Mhm. Jadi kadang heavy spin-nya juga Pain udah niat mau ngeluarin is the proof nggak that I'm kena still juga alive. gitu Pak. Iya. Tapi Marksman ternyata yang diambil ya. Mungkin udah boleh ditarget nih jungle nih kayak Lancelot mungkin. Ada possibility Angela diamankan sama Lilgan nggak kira-kira? Bisa, ada kalau mau ya. Emang Oke sih. bener-bener ngincer Karena Angela Martis, Angela Bruno itu bisa banget. XP-nya Tapi ambil tumbal ya. Minecraft, Bisa sih. Diggy is my name. Digi di wah ya Digi juga make Digi di sense. ban ya. Ada Digi di ban. early dia ngambil Angela lagi 4 hero early kayak gitu buset mau ngincer menit 7 selesai Bang katanya match. Cepet juga tuh. Cepet sih. Itu lawannya kita nih. Menit 7 hancur. Kita kayak 5. Oke, tapi Minotaur gak ada sekarang ya. Gak ada Digi, Minotaur juga sekarang di ban. Jadi untuk heavy CC, Lilligan mereka tidak perlu terlalu concern. Mereka udah boleh mulai bisa melihat, oke, front to back mereka sekarang kuat banget nih. Fight for the Buat ultimate Lilgan. answer. Hilda? Hilda kan. Lancelot Hilda. kayaknya nih. Ayah assassin kayaknya. nih. Assassin siapa nih yang keluar nih? Ya. Lancelot. Kasus paling ekstrimnya Link kali ya. Om, Enakan ya? Link Link itu ya. ngejar Brunonya ini loh. Tapi Link terlalu ekstrim. Ya kan paling ekstrim Ya, memang. terlalu ekstrim. Ah, tantangannya banyak pisan. Hmm. Tapi boleh lah Om, daripada harus jalur darat Om. Jalur darat ya sih, memang buat nyari-nyari belakang Ini paling. jalur daratnya ngeri banget. Lancelot bisa kok sebenarnya. Jalur Lancelot, daratnya ya, benar. ngilu juga ini. Ada Lancelot yang menjadi salah satu kekuatan juga ya, Hades. Iya, power juga kan. Mhm. Tapi untuk band terakhir nih. Atau band-bandan itu terhadap Hilda ini hanya akan menggocek lagi loh psikologis yang dimiliki oleh pemain dari Lilgan. Hmm. Wah mereka pakai akan menggunakan assassin, kita ban yang assassinnya, kita ban saja. Tapi nggak kena sih, lo tetap Khalid yang di band. Iya, Nggak kepancing mereka. gak kepancing. Emang beneran mau main assassin sih pilih gue. Bukan mancing sini. Dan sebenarnya untuk Martis juga kan bisa ya ada di XP. Bisa. Bisa ditaruh di XP loh. Ada beberapa kali juga sempat kita lihat. Iya kan. betul. Cuman mungkin dilihat dari powernya di jungle itu menurut gue udah paling pas loh. Soalnya farmingnya cepet. Farmnya cepet, terus juga berani buat nabrak. Sama dia kayak nggak terlalu butuh spell gak sih jatuhnya. Hmm. Dan Martis itu. dan matchup yang biasa kita lihat kalau dari Martis ya Fredrin kan yang paling sering. Tapi udah turun banget ya Cuma Fredrin sekarang. Fredrin ya sekarang Fredrin ya? turun pamor Kufra kan. dulu. Kufra. Oh dia amanin romernya dulu. Oke, Butuh oke, sosok oke. tebel gak sih Pak? Cari info Pak di depan Pak.
Iya, yang badan ya. Iya, kalau nggak Kufranya ntar siapa yang mau cari dia informasi? Badan. Ya mending Akai sekalian udah counter Netherrealm gak sih? Iya. Dan kalau yang ngebuka sekarang nih ya, Novaria Untuk romernya gitu untuk roamer, tapi roamer Nova lebih pelan ya dibanding lama. lama banget buat jadi sekarang. Walaupun nggak pakai Clock of Destiny sekarang ya, udah jarang Mm, ya. Langsung Lightning ke Arena Enchanted. Cuman kalau romer ya gimana dong, kagak punya lane, kagak punya duit biasanya. Oke, EXP yang belum terbuka juga sekarang. Harris. Wah, Terisla enak lawan Brody. Enak banget lawan Brody. Ya, Brody bakal dipaksa untuk pakai flicker ya nanti ya. Oke, dan last pick. Always on the way. Dan Matilda masih. Your Matilda team lagi. is picking. Iya. Konsepnya sama, hanya berbeda saja nih. Oh, romer kali ini Matildanya. Iya. Ya, jadi Kalau tadi favornya ada aktif berubah nih, nih ya. ada favor juga. Enak sih front to back sama Matilda. Bruno kan tipe yang bukan nggak bisa escape, tapi kayak kalau udah tackle udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang bisa main front to back jadinya. Ada Matilda yang langsung tarik ke belakang, pok depannya aja, jadi nggak usah pikir panjang. Dan last Makanya pick juga sekarang kalau dari mereka mau mengamankan satu badan lagi dari jungler utility-nya, damage di awalnya cukup gak? Minimal untuk mengimbangi aja nih, pergerakan Martis galak banget kan. Sebenarnya Lance sih, udahlah. Lance yang hybrid tadi ya seperti War Berarti Axe. lantai hybrid lah ya. paling Iya. oke kan. Bisa mandiri juga, bisa ngepok langsung ke belakang. Kasus ekstrimnya jadi siapa nih? Hayabusa. Hayabusa, salah. Iya, kasus ekstrimnya gue pikir ada di Link. Soalnya Hayabusa dibilang riskan, ya tetap ada risknya juga. Iya, tapi Hayabusa lebih susah juga karena Netherrealm kan, ada Iya. Netherrealm-nya nih. Mungkin mikirin pick off-nya sih Om. Jadi rotasi-rotasi sama laning jauhnya. Pick off awalnya lah setidaknya, karena kan Netherrealm tidak ada di mana-mana untuk di early game ini. Benar. Beda kan, nanti kalau udah late game mereka akan bermain setidaknya entah 4-1, entah 3-2. Di awal-awal masih kepisah-pisah dulu nih. Masih bisa. Iya. Cuman oke, dari 10 hero yang sudah muncul, Hayabusa juga di awal biasanya pakai Retri Flame tau, Flame Retribution. Iya, Bikin plus damage-nya retri gede. terus ini ya. Heeh, dari stack jadi banyak. sakit Om. Jadi cukup damage-nya. Yang tadi kelihatan nggak cukup gitu. Makanya. Oke, dan ini ya secara perbandingan ya untuk line up-nya sendiri dari Lilgan, menurutku mereka jauh lebih stabil. Mereka punya insurance di late game dari early juga, bahkan mereka punya Bruno untuk team fight-nya. Penalty zone ini cukup banget untuk bisa menghentikan Brody. Karena tadi kalau dilihat dari datanya, survivability yang dimiliki oleh pemain Lilgan juga jauh lebih tinggi, jauh kemana-mana gitu loh. Oke, ini dia teman-teman semua, game yang kedua. Di match yang kedua plus, di kolom komen juga masih banyak yang bertanya. Bapak Lim, Welcome. itu Jana Kitty bukan sih? Iya bang. Iya Masih ya? Bang. Iya. Ganti nama Bang. Hades tuh kan tuh lihat tuh Hades sama dengan Jana Kitty. Iya bener. Iya. Tolong teman-teman juga dikasih tahu Iya, dong. tolong ya. dibantu Tahu ya. ya teman-temannya ya. Mungkin ada yang belum tahu ya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Nggak apa-apa. Iya. Bener ini si Jana Kitty ini. Bener. Asli ya. Wets, tertabraklah sudah satu player di area tersebut dan itu yang kita sebutkan dari tadi, Shadow Stampede. Iya. Keganggu banget. Cukup mengganggu ya, dan menurutku Shadow Stampede ini mirip dengan mini Fatal Link kalau semuanya kena. Betul. Ya. Kan dikumpulin jadi satu juga gitu, konsepnya sama lah ya. Oke, dari emblem setnya, Lethal Ignition yang menarik ini Valentina pakai Quantum Charge. Oke. Mau lari cepat. Wow, Menarik ya. dia Quantum Charge semua sepatu tuh agility ada. Oke. Main mobilitas Wilderness berarti. Blazing benar, dia bakal mainin mobilitasnya dia. Oke. Hmm. Dan untuk di awal rotasinya, kalau ngomongin farming kayaknya Martis tetap lebih unggul deh. Dari Iya. farmingnya di awal. Mau kata Shuriken ada stuck ke jungle juga, attack speednya nggak bisa dikejar, kenceng Iya. banget. Attack speed awalnya ya. Bener-bener orang startnya dari 1, dia start attack speed udah 10. Belum lagi ada damage tahu. Kalau pasifnya 4 ada damage dia. Ya, apalagi Lumayan kan Fury Hammer di awal juga udah sangat membantu sekali gitu loh. ya, apalagi per setup biasanya Hunter Strike ya. Iya. Bisa Fury- di-snowball tuh di Tapi situ. biasanya Fury Hammer Defend, tuh ya. ya nunggulah 8 menit, 5 menit tuh Fury Hammer tuh. Cuman kadang ada juga tuh yang memang nggak pakai Fury Hammer juga Om. Jadi kayak udah defense aja udah semua. Full defense dari awal. Itu kalau mungkin kalau terlalu banyak damage output kali ya. Jadi dianya cuma satu-satunya tank. Jadi kayak gitu. Belakangan ya kalau ngelihat Martis itu udah 2 item damage. BOD juga ada tuh second item tuh. Ada beberapa Ada. yang pakai BOD juga. Itu udah niat banget tuh cucukannya tuh. Sementara sekarang ada satu player yang mungkin dikejar habis-habisan dan Dolci. Selesailah sudah first blood menjadi milik dari Lilgan. Nah ini yang kita bilang tadi, game pertama Lilgan pasif. Di game yang kedua mereka seakan-akan berubah. Data sudah berhasil di-download dan sekarang mereka
lakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hampir saja Hades. Tapi titik balik yang dimiliki oleh Hades sepertinya udah diketahui oleh beberapa player yang dimiliki oleh Lilgan dan mereka galak banget. Hades masih bisa untuk mendapatkan ke arah dari orange buff. Untung saja. Ya, masih ada retri yang memang bukan retri sih tapi Dia adu nggak ada retri tadi karena adu nggak ada ditartel retri. mereka adu. Dan itu Masih. udah nekat sih sebenarnya. Purple buff masih bisa diambil oleh Hades juga, tapi permainan agresif dari Lilgan ini harus mereka bangun dari sekarang. Mereka nggak bisa berhenti, mereka harus tetap pressure karena jangan sampai juga Hayabusanya jadi dan bisa mengincar backline mereka. Retri langsung ke arah satu gold buff, setidaknya ada XP dan juga buff tambahan biar goalnya yang dikit-dikit asal dapat aja udah enak banget. Dan sekarang Forbit masih berhasil selamat dan ke-trigger lah sudah satu Netherrealm yang dia milikin. Ya. Lumayan sih. Ada shadow kill soal tadi dari Hayabusanya. Cuman emang niat dari awalnya gue rasa dari Hades ini buat ngebait doang. Dan itu termakan. Jadi total Valentina Lim untuk cooldown. Kita ceritakan sedikit. Kalau level 4 dia ngambil Netherrealm, cooldown itu 80 sekian. 80-an hampir 90 gitu. Ya, karena itu kalau diambilin Spire di jalan satu ya. Kalau enggak itu 90 sekian. Karena kali 1,2 kan dari lamanya yang awal, orang yang awalnya udah 60. Makanya dikali banyak banget tuh. Kali 1,2. Lama. Lama banget. Tapi paniknya dan tertangkaplah sudah, untungnya masih ada satu Mortal Coil yang menyelamatkan pergerakan dari Zaura. Untung aja. Tapi lu ngerasa gak sih? Kayak beda kan? Gameplaynya Lilgan beda banget Ada dari arahnya game nih. pertama kan? Ah. Game pertama tuh kayak mereka jalan-jalan, Ya. keliling, hahaha, terus tiba-tiba udah hancur base-nya. Tapi di game kedua dia punya konsep, lihat agresifnya. Dan mulai tabrak lagi ke top lane. Yap, dan selesailah sudah untuk sekarang ada sebuah hal yang dilakukan oleh pemain dari Lilgan. Ada orange buff yang berhasil mereka amankan. Tonapan memori dikeluarkan, Bebek sendirian di area tersebut. Tapi Vanik pun harus pulang karena mereka nggak memiliki lagi dari HP yang cukup. Wah ini lihat, udah mainnya berkumpul banget om. Ya, mereka main combo 5, mereka ambil objektif dan ini gak ada yang bisa dilakukan oleh Hades sampai dengan sejauh ini. Karena dengan kumpul rapat, main rapat, ya ini akan memudahkan Martis untuk bisa dapetin ekstra objektif dia. Ini Valentina kita lihat apakah nantinya pun akan berkontribusi lebih untuk bisa mengamankan lagi ke arah pertempuran yang ada di area dari turtle-nya. Cuman purple buff kayaknya berhasil diamankan oleh Hades deh. Mirror ya. Belum ada pilihan lain sih untuk sekarang loh. Ketarik tuh Shadow Stampede-nya tuh. Oke, lol sih, tapi mundur lagi Valentina. Selamatlah sudah, purple buff berhasil diamankan. Sementara sekarang Ethan-nya sudah berputar dengan satu Second Eagle. Dia pun pergi ke arah yang berbeda, ke arah yang berlawanan dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Forbit. Nge-flicker demi satu Shadow Stampede dan juga menarik ke arah satu player. Tapi Bebek di part berbeda berhasil langsung dihancurkan. Walaupun mereka tidak mendapatkan lagi ke arah satu turtle ini. Tapi setidaknya ada satu tertarik berhasil dihancurkan di tempatnya berbeda. Dan Adamir masih ingin lebih mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Dan juga ada satu player kuat Shadow-nya pergi ke arah yang berbeda. Forbit-nya berhasil dihancurkan, satu last hit lagi dari Brody. Kayak kepencet ya om ya. Netherrealm tadi kebuka soalnya. Pas Shadow Stampede tadi ada Netherrealm. Dan itu tadi sayang banget loh. Kalau seandainya nggak kepencet di atas bisa di save. Ya, dan mereka harus hilang untuk top turret ya ternyata. Tapi ya sejauh ini kita melihat bagaimana Lilgan juga mereka mainnya rapet banget. Mereka pengen untuk bisa menang team fight-nya secara kumpul. Karena kalau sampai mereka pisah tadi, kita tahu ada solo kill juga yang sempat terjadi ya. Di mana Bebex ternyata bisa di pick off oleh Hades. Yap. Ini Bebek sudah berhasil kena kayak begitu sekali ya. Mereka hanya tinggal meneruskan saja. Belum lagi otot heart-nya berhasil dihancurkan. Tapi Brody juga masih tetap di dalam landing yang sama. Belum mau pindah lagi nih ya. Karena di bawah kayaknya bakal ada pertempuran antar fighter yang akan dijalankan nih. Soalnya objektif selanjutnya ada di bawah juga. Iya. Jadi memang udah tuker aja dulu. Tapi 3-2-nya juga nggak kalah bagus nih dari tim Flash. Kufranya ikut nge-trap di atas om. Ya, tapi satu yang pasti ini Hades. Kalau kita melihat tim Flash akan di pressure ya. Tapi ternyata dia bisa keluar dari pressure itu. Levelnya juga unggul satu tadi ya sempat. Dan ya ini berarti dari Sauron yang harus lebih kerja keras lagi untuk bisa nangkep. Dan sekarang Forbit sendirian, ada satu Shadow Kill dikeluarkan dan Netherrealm sudah langsung ke trigger. Ya itu pancingan yang bagus banget. Netherrealm lama untuk cooldownnya dan bahkan untuk 20 second ke depan ini nggak bakal punya ketika ada turtle. Turtle 20 detikan lagi akan nongol, sementara pertempurannya coba lihat satu lagi pergerakan lewat dari Tyrant Revenge-nya. Namun untuk sekarang dipakai lagi Cycle Eagle, tapi Lolsi-nya berhasil langsung dihancurkan. Dan Rame udah langsung dikeluarkan pula. Sementara untuk Zaura-nya tetap maju ke bagian depan. Ada penalti sudah dikeluarkan, double kill berhasil didapatkan pula. Ada 4 bahkan 5 player yang milikin
oleh Lilgan berhasil ada di area tersebut dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Triple kill Israel. Turtle bakal menjadi bonus objektif mungkin. Tapi hati-hati, tidak ada retribution. Sementara Hadesnya masih punya retribution. Nah ini dia Hadesnya sendirian masih berani, dia tahu begitu banyak resource yang udah keluar, begitu banyak source skill yang udah keluar dan Vaniknya pun menjalankan dari landing yang berbeda. Tapi mereka sepertinya tidak mau terlalu Hades. berlebihan dan Hades hampir saja dan dirinya pun dikejar habis-habisan. Selesailah sudah Hades, ada satu tire revenge tapi tidak ada follow up damage, terlalu beresiko. Wah ruginya Om, parah Om. Tapi gak sempat untuk shadow kill juga tadi dia. Karena ditabrak Second Eagle ya. Tapi ya itu usaha yang berani banget dari Hades. Berusaha untuk mencuri Lord. Tapi Lilgan, tempo permainan di-up oleh mereka. Mereka pegang tempo sekarang, mereka langsung bisa nabrak juga apalagi mereka punya Martis. Martis yang kita tahu dengan keunggulan dari early game ini akan bisa mendapatkan efek snowball. Yep. Dan seluruh objektif yang mereka dapatkan dari tadi pun Team Flash sekarang di mirroring habis-habisan oleh Lilgan. Yep. Berarti udah sama lagi kondisinya. Dari Turtle mereka dapat terus untuk Lilgan. Untung pula. Ya, tapi yang bedanya dari Gold ya masih unggul tipis buat Gold Laner, buat Phoenix. Ya, Tapi kalau bedanya di XP aja sih ini bedanya. Keseluruhan masih dipegang Lilgan. Masih overallnya memang ada di Lilgan. Tinggal bagaimana Adamir nanti buka dengan Tunnel Slash-nya juga. Dan setup dari belakang. Karena Bebex ada Berserker di tangan dia. Tapi kalau dari teman-teman Lilgan, Forbid sih ini yang megang. Itu 4 orang berdempetan sebelahan sama, ketarik. sama Aizen, ngeri banget gak sih? Dan satu yang terakhir. Worldy. Dibantu Woldy dan kena pula tadi satu semburan yang diberikan oleh Paramis. Selesailah sudah. Wah Ya. ini midnya kebuka loh. Bahaya banget ini untuk teman-teman dari Team Flash. Ya apalagi mereka membawa Assassin dan sangat membutuhkan lagi Karavanto buff. Mereka sangat membutuhkan area tersebut. Oh tertarotnya terbuka, kita lihat saja Hades level 12 sama dengan Zaura. Tepat yang dimana sekarang Zaura berusaha untuk bisa menghancurkan Karavanto turretnya. Tapi ada beberapa player, 2 orang bahkan mendekat ke arah Hades. Ya, satu semburan ya dari Ghost Bursters yang cukup menyakitkan sekarang. Dari itemnya juga ini build up dari Lilgan. Mereka adalah build-nya ke item-item attack juga semuanya kan. Dari Forbid-nya dengan Magic Damage, Aizen yang selalu masuk dan penalty zone yang cukup on point. Karena team fight panjang, maju mundur. Dia masuk bukan sebagai opener, tapi dia datang di mid team fight. Iya, dia tunggu beberapa source skill keluar gitu kan. Kayak mungkin Netherrealm curian lah, itu yang paling pasti. Keluar dulu dia baru masuk. Dan sekarang belum ada Netherrealm. Buset, lagi. ketarikan jauh banget itu. Hei, Adamir mau nggak mau harus mengeluarkan flickernya. Tapi ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Kita lihat saja ada Netherrealm tandingan yang emang dimiliki oleh orang aslinya. Pertempuran kembali pecah di area tersebut di lorong-lorong sempit. Phoenix-nya mundur sedikit, tidak bisa menghantarkan damage. Sejauh ini tidak ada yang tumbang dan tidak ada durability tambahan dari masing-masing support systemnya. Dan langsung di setup Lordnya tanpa ragu. Tetap dibuka Team Flash, nggak mau kasih Lordnya free. Oke, kita lihat Hades ya, akankah bisa mendekat? Tidak, terlalu jauh, terlalu beresiko. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Tapi mendadak, kita lihat. Apa yang terjadi? 2 kali Om, percobaan yang mirip sebenarnya. Dan sudah ditunggu juga tadi. Ya itu dia, high risk tapi no reward yang didapatkan oleh Team Flash. Di mana mereka juga harus kehilangan Hades. Dan bahkan untuk Lord yang pertama masih disecure oleh Lilgan. Dan ini dia, untuk defense position yang akan dimainkan Team Flash. Tapi front to back Lilgan kuat banget. Mereka bisa nabrak dan bagaimana Bebex juga. Free shot dengan volley shot dia. Ya, ini yang gue sempat bilang di game 1 Om, kenapa nggak main kayak gini gitu loh. Pok depannya bareng Marksman. Download dulu. Oke, bisa-bisa. Dan di mid lane. Tabrak lagi tuh di situ tuh. Dan mereka berhasil dipukul mundur lagi. Lordnya di bawah. Dan Lilgan benar-benar berubah. Mereka bertransformasi habis-habisan yang mungkin tadi adalah kepompong. Sekarang adalah kupu-kupu yang begitu indah. Untuk menabrak area defensif dari Flash. Hanya Lordnya masih seger banget loh. Ini belum enhance tapi udah masuk dari bottom lane. Tyrant Revenge akan menabrak ke arah siapa? Masih ditahan. Tidak mau terburu-buru untuk bisa menabrak ke arah player Lilgan. Ini dipotong ternyata Hades. Dia coba untuk cut wave-nya dan awas bayangannya yang ngentok tuh tadi tuh. Hati-hati. Sementara sekarang Zaura udah hadir pula. Asura auranya nempel aja dikit tuh di pojokan. Waduh udahlah. Dikejar deh tuh habis-habisan deh. Itu nggak ditabrak ya. Tapi agak bahaya sih tadi. Kalau memang mau ditabrak. Tapi ya ini pressure nggak berhenti loh sama sekali. Yep. Ya masih diteruskan juga oleh Lilgan. Mereka tahu mereka sudah unggul equip. Mereka bisa zoning out Team Flash. Dan itu dia untuk satu turret yang kembali bisa diambil oleh Lilgan. Sementara usaha dari Team Flash ini dia yang kemarin juga sempat mereka perlihatkan. Split push yang dimainkan Hades.
Dan Hades pun tidak mau terburu-buru Om ya. Dia masih bisa memberikan beberapa hit lagi. Tapi Iya. kayaknya terlalu beresiko apabila dia juga udah menampakkan wujudnya daerah tersebut. Karena cukup ya. Ya, dan hancurlah sudah ini harusnya. Masalahnya tadi 2 aksi tambahannya dari Hayabusanya Hades itu bikin dampaknya ke dia sendiri Iya. sebenarnya Om. Jadi lama Om. Nah, jadi ke delay juga ya. Masih level 14 loh. Masih ketahan sekarang. Tapi ya semakin masuk ke late gamenya sebenarnya Bebek juga ini butuh Ya. win of Bebek butuh nature. mana juga. Lempar probab dikasih ke Bebek, worth it nggak kira-kira? Worth it aja ya. Worth it ya? Ya apalagi kan buat marksman, jadi cooldownnya buat flying tackle cepet. bolanya Worthy-nya juga spam kan? cepet. Ya spamnya juga bisa lebih banyak lagi. Karena kalau lihat dari sepatunya kan dia bawa warrior boots. Yep. Karena rata-rata nih habis Husklow, sepatunya diminusius sekarang buat si Bruno. Oh ya Ini- habis mana? Ini Brodinya mau ngegamuin part item tersebut menjadi si Halber atau emang 2 part aja yang satu jadi hal yang berbeda, satu jadi hal yang berbeda lagi. Malavik tadi udah jadi juga. Namun tuh sekarang Shadow Kill-nya dikeluarkan akankah memberikan impact yang baik? Tidak. Tidak ada hal yang begitu baik terlihat di area tersebut. Gak berhasil ngebait forbid juga dong. Masih aman, Netherrealm-nya gak kepake. Ya, dan dengan dipakainya Shadow Kill tadi ya, Q adanya petunjuk bahwa di Lord yang ini gak bakal ada lagi ultimate dari Hayabusa. Benar sekali, namun sekarang terlihat ada Netherrealm yang udah langsung diaktifkan. Kecepatan kah? Tapi setidaknya mereka udah langsung ngebadanin di area dari Lordnya mereka. Tidak bisa mendekat ke area dari Lord tersebut. Bahkan Ethan yang masih berhasil untuk bisa pergi dari area tersebut tanpa memory dikeluarkan. Tapi Ethannya masih berhasil selamat. Free Lord ya, ada sedikit gangguan memang. Tapi karena tidak ada Hayabusa di medan tersebut, gak ada Battle Retribution. Lord yang sudah enhance Om. Ya, langsung dipercepat juga tadi. Dan dengan adanya Enhanced Lord seperti ini, Lilgan, mereka lagi-lagi. Mereka bermain front to back dengan sangat rapi. Mereka tahu kapasitas mereka sendiri untuk main front to back ini bisa banget. Terisla dan juga Martis di belakang ini di follow up dengan adanya volley shot. Jadi damage-nya udah sangat cukup dan mereka tinggal menjaga jangan sampai terkena Tyrant Defense, Tyrant Rage combination. Barusan ada satu Mortal Coil yang udah terlihat. Mungkin dalam beberapa second lagi ada interval waktu yang harus dilewatin sebelum ada lagi Mortal Coil selanjutnya. Dan kadang itu bisa dimanfaatkan oleh roamer lawan untuk bisa memasukkan seluruh sisi yang dimiliki. Lordnya pun sudah bergerak di bagian bawah. Sementara di tengah ada lagi pergerakan dari Asura Aura Mortal Coil. Sementara Hadesnya mengeluarkan satu Shadow Skill yang emang begitu saja mengerikannya. Tapi ternyata damage-nya masih belum cukup. Bahkan untuk sekarang Bebek-nya ada WWN yang udah langsung diaktifkan. Tapi pertempurannya kembali terpisah. Untuk Phoenix-nya masih free di bagian belakang untuk mengantarkan damage-nya. Kita lihat saja belum ada satu tonton memori lagi yang emang bisa dikeluarkan guna untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dia milikin. Tapi 5 player dari tiap-tiap tim berhasil untuk survive dalam team fight barusan. Wow, tim Lilgan, mereka masih utuh berlima. Tim Fast juga sama, defense-nya cukup solid tapi 3 best starting hilang Om. Oke, ada konsil nih dikeluarkan. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Tidak ada. Tidak ada ya, atau memang mau mengejar ke terlalu dalam mungkin. Lah, Pada Slash. ada Winter Tension yang udah langsung dikeluarkan dan masih selamat dengan adanya satu lagi pergerakan di Guiding Wind. Dan sekarang siapa yang akan tercucuk? Phoenix. Tapi Brody! Fundingnya pun langsung menggila dia tersebut. Bahkan mereka langsung dibalikin begitu saja dengan sangat cepat. Ada satu Netherrealm tadi yang udah langsung terlihatkan karena untuk sekarang Hadesnya masih melihat dari kejauhan. Karena siap untuk bisa mengatakan damage tapi rasa tidak. Dia lebih mengarah ke arah satu wave minion. Wow. Tapi Hadesnya pun langsung lejap. Benar saja. Game yang ketiga sepertinya sudah ada di depan mata. Bahkan ini masih berlima lengkap, 5 lawan 2 gak bisa, sisa 1 bahkan loh. Yap, dan benar ini dia game yang ketiga sudah di depan mata ini dimiliki oleh Lilgan. Mereka bersiap untuk bisa Oh, no minion? menghancurkan langsung. Tidak ada wave minion. Sabar, Immortalnya pecah dan Aizennya untungnya masih berhasil pergi tapi J-nya berjuang sendirian. Wave minion tidak bisa ditahan. Bahkan Brody-nya mulai masuk ke bagian depan dan masih terlambat pula untuk bisa mempertahankan satu defense terakhir untuk base-nya. 1 sama Israel. Tim Lilgan downloadnya sudah selesai di game pertama. Kita melihat Lilgan yang berbeda dengan game kedua. Dan apakah memang ada faktor dari Hades juga Om? Yang melakukan banyak blunder. Bukan blunder ya, tapi satu cara untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi. Ya, Berusaha ekstrim tapi, untuk Om. mengejar tapi terlalu beresiko. Jadi high risk dan jatuhnya no reward juga 2 kali berturut-turut yang dimana dia bisa di pick off. Tapi Lilgan luar biasa dengan data yang sudah mereka download di game yang pertama. Gameplay mereka tiba-tiba menjadi berbeda di game yang kedua. Makanya kan Jauh banget perbedaannya. lebih terkonsep. lebih terkonsep. Dari draftnya sih sebenarnya kalau metode draft beda dari beberapa tipikal aja sih. Matildanya tetap dipakai, cuman beda posisi aja. Cuman konsepnya ada gitu loh. Nabraknya, objektifnya itu ada, nggak kayak game 1 kan. Makanya ganggu jungle-nya musuh. Ya.
mereka bisa dapat objektifnya juga. Gimana ya? Mereka dapat semuanya loh tadi loh. Iya. Dari turtle-nya, terus dari team fight-nya, dari bagaimana gold lane-nya bisa farming juga akhirnya. Dan bahkan yang terakhir sinergi mereka juga jalan. 5 lawan 5 di depan tuh masih bisa mundur ke belakang lagi kan semuanya. Dan Farlane yang diharapkan dari Hades juga tadi nggak jalan Om. Betul. Karena ditahan Farlane-nya tadi sama Martisnya Om. Ya susah juga nggak sih Hayabusa lawan Martis kan dengan item yang under. Dan untuk MVP jatuh kepada siapa nih? Martis gak sih? Sedap. Zaura kah? Mungkin. Yap. Zaura. Wah, Boleh nih Martis. gaya ini. Wes. Dia megang cakra. Itu Legend Sword udah mau bikin apa tuh? Legend Sword. Ayo, Oh, bikin udah mau apa? BOD dong, BOD dong, BOD dong. BOD bang, BOD bang. Kalau emang susah ya, kalau ngelihat poin dead 0 tuh rasanya pengen bikin pedang hijau. Iya. Entah kenapa gitu ya. Bawaannya kayak gitu Pak, emang bener Pak. Ya udah kalau begitu kita lihat aja seperti apa tadi di game yang kedua, momen-momen yang emang udah tercipta. Ya, karena memang agak sulit ya. Terutama untuk tim Flash, dimana mereka last pick-nya tadi juga Hayabusa. Target dari Hayabusa sendiri ini sebenarnya ya antara mancing Netherrealm keluar atau bisa pick off ke Bruno. Tapi di awal ini nggak ada yang bisa jalan dan cukup jarang kita melihat adanya potensi untuk pencurian juga terhadap Turtle. Quad Shadow bisa dibuka, Retribution mungkin bisa diadu. Tapi untuk team fight yang lebih long term lagi, hadirnya Netherrealm plus Matilda juga ini memperpanjang nyawa yang dimiliki oleh Lilgan. Ada efek shield tambahan dan juga ini punya favor kan, karena ini roamer Matilda. Membuat ya Lilgannya mereka sustain banget. Tiap kali kita melihat ada team fight dan di depannya digawangin ya, Martis yang bisa mengejar musuhnya, ini udah terlihat semburan semua pemain-pemain dari tim Flash. Mau nggak mau mereka bakal mundur ke belakang dan dikejar dan bahkan eksekusi yang dimainkan oleh Martis dari Zaura sendiri ini pas banget. Dengan Decimate dia dan ya Decimate memang bisa jalan karena damage yang di belakang juga jalan semua. Dari Ghostbusters, dari Volley Shot dan bahkan ya untuk kehadiran dari si Terisla. Penalty zone-nya tadi kan kita tahu penalty zone yang nutup agar pemain-pemain tim Flash gak ada yang pulang sama sekali. Dan memang benar Jay dengan Valentinanya Quantum Charge. Dua Wilderness Blessing dari Lilgan. Sementara itu sebelah juga sama. Cuman lebih berhasil rotasi-rotasi tadi yang dilakukan oleh pemain dari Lilgan ya. Dengan memanfaatkan Wilderness Blessing-nya lagi. Tambah agility juga kan, itu hitam yang enak banget. Nah ya. Dan Hades pun kayaknya agak susah sih karena Flash yang sekarang ya, Flash yang di game yang kedua mereka gak bisa dapetin objektif Turtle maupun Lord. Ini yang membuat mereka berat, mereka tertinggal cukup jauh tadi. Dan bahkan mereka tenggelam di balik permainan dari Lilgan. Ini memang faktor dari gameplay yang beda. Apa gara-gara Bruno Brody nih Om permasalahan ini Om? Bruno Brody ya. Enggak sih, lebih ke Lilgan yang memang ngubah semuanya. Kalau Bruno oke lah masih bisa di head to head kan kadang-kadang. Tadi bahkan itu Bebex masih bisa di-pick loh. Di-pick sama si Hades. Iya kan awal banget ya. Iya, tapi ya udah cuma di sana itu sekali ke pick off saja. Sisanya aman banget di belakang karena Martis Terisla ini udah susah kan, udah jadi garda depannya. Dia masih di cover guiding wind juga, masih bisa kabur nanti. Oke, dan untuk statistiknya sandbag-nya tetap di Adamir sih tadi ya. Walaupun gue jarang banget ngeliat final slash moment tadi Om. Iya, final slash-nya kalau buat dapat targetnya malah ditabrak balik tadi soalnya. Iya, malah kena counter. Iya, malah kena counter digeser. Oh, gak apa-apa nih rame-rame kebetulan. Nautison dibuka, didorong dengan Mortal Coil. Dan sangat sulit untuk Team Flash karena mereka gak punya follow up damage yang memadai juga. Rame-rame malah kebetulan kita suka rame-rame Pak. Didateng dia. Emang konsepnya begitu nih Emang kita nih. begitu ya, ada Matilda lagi kan, Matilda yang dibawa di sini. Nah ini nih lebih efektif dan efisien. Buset lol sih. Lol sih. 0 kill. Untuk nol participation gitu loh. Ya, ada Amir juga. Lagi 0 participation. Soalnya cuma 3 juga killnya loh. Iya, tapi tidak dari 3 poin kill itu juga Sosok nomornya nggak hadir ya. tidak ada Pak. Kan Iya. biasanya kita ngelihat ya kalau udah ada sosok Kufra ini minimal kalaupun dia hilang, Hmm. ada orang yang dia tabrak dulu, minimal itu udah